Halo bro, pada kesempatan kali ini di sini kita akan explore di jalan tol. Oke, bukan jalan tolnya, tetapi lewati depanku bro itu kan. Jadi aku tuh penasaran teman-teman dari sini, makanya di sini aku nanti akan ke daerah sini nih. Nah di sini nih, di sini tuh sedang ada proyek pembangunan yang ada di sini nih. Jadi pembangunan yang menghubungkan tol dari Demak ke sini Semarang. Jadi aku pengen lihat di daerah sini, kita lihat kita nanti akan lewat jalur Pantura ini ya, dari Pantura ini. Nah ini dia Pantura, kita akan melewati ini teman-teman. Nanti kita akan melewati ini kan yang ini ya, ini Tanjung Mas ini, lewati itu, terus lewati juga jembatan Madukoro. Oke sebentar di Pantura Yusdarso. Oke Yusdarso Puri, nah ini dia. Kayaknya ini dia teman-teman. Nah ini dia Madukoro, ini jembatannya dulu yang ada di sini nih, Madukoro. Lalu kita akan masuk ke sini teman-teman. Kita masuk ke sini tapi bukan ke sini nih, tapi kita akan langsung keluar ke jalur di bawahnya ini. Kita akan langsung menuju ke jalur ini kan keluar. Kalau ke sini kita nanti akan ke Mangkang, tapi kita akan ngambil jalan ini nih, jalan Pamularsi Raya ini. Oke, kita akan lewat sini Pamularsi, terus ini kan ke sini sampai nanti di sekitaran sini. Nah ini dia di jalan ini kita langsung ke sini. Nah ini kan belokan nih, kalau lurus ke sana itu mau ke Teguh, kita ngambil jalan sini ke Simpungan. Nah langsung jalan ini teman-teman. Nah ini ya Pamularsi Raya, langsung kita masuk ke sini. Ini kalau kalian lihat ini wisata Sampokong, kita lewat sini ya teman-teman ya, langsung lewat jembatan, langsung kita masuk ke Teluk Raya. Nah dari Teluk Raya di sini terus sampai Sampangan 4, kita ngambil ke Sampangan Menoreh Raya ini. Nah sampai di sini kita nanti akan masuk ke Deli Sapika ini teman-teman, dan kita lewat jalan sini menuju ke Ungaran, lewat Banaran ya, UNES. Nah itulah pokoknya teman-teman. Jadi untuk perjalanan kita kali ini di situ seputaran itu, dan itu ada rekapnya teman-teman. Jadi sebelumnya itu memang tidak tak rutekan, jadi tak rutekan di jalan itu ya. Intinya kayak gitu untuk perjalanan kali ini. Langsung aja ke videonya bro. Tes on tes. Like this. Just searching for this. Di sini aku mencoba untuk pakai mikrofon wireless ini. Sebelumnya aku belum pernah pakai. Ya ini merekam, tampak merekam, dan suara aku bisa benar-benar dia bisa terima. Let's go. Nah, tetapi karena ini memang agak kecil pencepitnya, dan aku kira ini tidak terlalu kuat, tapi ini cukup bisa dibilang ini itu cukup praktis teman-teman, cukup praktis ketika kita pakai ini. Aku harus hati-hati dengan geronjalan yang itu masih ditumpuk. Oke, yang sekali di sini geronjalan gitu kan. Memang sih ini tidak terlalu berat untuk ininya, tapi klipnya ini cukup kecil, dia tidak terlalu menjepit kuat. Aku hanya perlu berhati-hati. Oke, di sini kita sudah tuntas. Kemarin kita udah pakai 2 jalur di sana, dan sekarang juga aku mau keliling Semarang yang di sebelah tol, tetapi di sini aku kesulitan untuk putar teman-teman. Ini kesulitan untuk putar karena di situ jalannya sedang di blok. Sering aku mencoba untuk mencari tempat putaran gitu ya, tetapi sepertinya agak susah. Ini aku harus benar-benar waspada juga dengan ini teman-teman.
terutama ketika terjadi gonjalan di jalan. Terjadi gonjalan di jalan, aku akan coba untuk menepi apakah di sini kita bisa melakukan putar balik. Sepertinya tidak boleh putar balik, di situ ada tandanya. Jadi kita tidak bisa putar balik di situ. Sayang sekali. Cara satu-satunya memang kita ke terminal dulu situ, tetapi di situ kayaknya sedang macet, teman-teman. Macet panjang di terminal Terboyo. Sehingga di sini kita muternya, kita akan coba pakai di jalan kemarin, tetapi kita muter. Nah itu dia, jalan di perumahan Gedung Indah itu, tapi kita muter, teman-teman. Oke, ini cukup panjang banget, dan kita akan coba untuk menyala antrean di sana. Ini karena kita pakai motor, jadi kita bisa mengambil celah di sini. Tapi perlu hati-hati juga memang. Oke, ternyata tidak boleh putar balik. Jadi caranya adalah kita masuk dulu, teman-teman. Kita masuk dulu, setelah itu baru kita keluar. Karena kita tujuannya adalah di jalan yang ada di sana itu. Oke. Jadi besok ini aku baru kasih ini ya, kasih pengaman lagi biar ini dia lebih kuat. Mungkin kita bisa pakai bolak-balik. Oke, kita bisa masuk dulu, teman-teman. Kita masuk dulu, setelah itu kita nanti agak ke sana, kita keluar. Oke. Ya, agak susah di sini cari tempat untuk ini ya, tempat untuk putar agak susah, teman-teman. Jadi jalan datana. Oke, kita perlu cari tempat dulu, teman-teman. Tempat untuk ke sana ya. Oke, kita coba muter di sini aja deh. Nah, sudah agak susah, teman-teman, carinya. Tetapi yang jelas di sini sebenarnya tadi di sana itu kalau tidak terlalu padat ya, teman-teman, di sana itu kita bisa muter ya, teman-teman ya. Di sini. Jadi kita ke sebelah sini tadi. Kita bisa muter di sini, teman-teman. Ini kan ada nih tadi. Nah, di sini ya, di sini bisa. Tapi karena tadi itu padat ya, atau di sini nih, di sini. Nah, ini. Oh, kita rating dulu. Rating ke kiri. Nah, sebelah itu, teman-teman. Cuman karena padat ya. Itu. Kita perlu aware memang untuk rambu-rambunya, teman-teman. Oke. Nah, kita point of view-nya sekarang dari arah Demak ya, berarti kan. Arah Demak mau ke Semarang Kota. Tapi tetap ya, aku di sini perlu berhati-hati untuk mic-nya. Aku udah tunjukkan pada kalian untuk mic-nya. Karena mic-nya itu agak kecil, cuman di sini tuh klipnya yang tidak terlalu besar, teman-teman. Jadi ya kita perlu waspada. Kalau di sini jatuh, waduh, dijatuh kalau di jalan itu kan, wah, ngambilnya yang susah, teman-teman. Ngambilnya susah. Nah, jalan-jalan yang seperti ini nih, jeglongan-jeglongan kayak gitu yang biasanya kita perlu waspada. Sebenarnya kita bisa selesaikan masalah ini dengan selotip. Oke. Cuman aku nggak bawa selotip, sayangnya. Kalau selotip itu bisa memperkuat ya. Jadi aku tidak terlalu khawatir mic-nya ini jatuh, teman-teman. Nah, ini posisinya ke bawah ya.
posisinya ke bawah. Jadi kan ini benar-benar dekat ke mulutku teman-teman. Jadi ini tak taruh di kaca tapi sudah tak kasih ini buat nahan, kan licin kan kalau kaca helm langsung, jadi biar ya licin gitu kan, tak kasih busa-busa gitu tuh kan. Nah seperti ini yang kita perlu waspada nih, kita perlu cek oke. Nice. Di sini saat ini memang masih belum di ini ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di situ, itu masih belum, kita masih belum bisa langsung belok ke kanan teman-teman. Jadi kita harus muternya di sana nih. Semoga aja nih di sini tidak hujan, jadi kita bisa. Macet nih. Ini macet. Waduh. Ya kemacetannya di sini ya. Karena di sini truk-truknya itu dia tidak bisa langsung belok ya. Di sini sehingga kemacetan. Oke. Kan biasanya kan bisa lewat kanan, tetapi ini nggak bisa. Sebenarnya lebih enak lewat yang sana tadi, ya teman-teman. Karena di sini memang ada kemacetan kayak gitu, sehingga ya sudah lah. Karena memang tujuan kita kan ke sana ya. Oke. Oh takutnya itu ke licin, ini licin dan ya udah tertutup bro. Kita akan ke sana aja deh, karena kita kan mau muter kan. Kita pengen lihat situasi dan kondisi di sana kan, nanti kan ada pembangunan yang juga pembangunan tol itu ya teman-teman. Pembangunan tol. Di sini udah lumayan udah lumayan jadi. Kalau dulu pernah kita masukkan ke dalam frame, udah sampai itu kapan ya? Udah berapa tahun yang lalu? Awal tahun ya kayaknya. Awal tahun tuh teman. Rasanya udah bertahun-tahun gitu. Karena udah lama nggak upload juga di sini. Kita mencoba upload lagi di sini teman-teman. Nah, tetapi dengan format yang berbeda. Kalau biasanya kita itu harus menunggu dulu, kadang aku tuh mau kadang dia harus beberapa itu khusus kendaraan kecil. Oke. Nah kita akan ke sini khusus kendaraan kecil. Soalnya kalau pagi itu aku nggak bisa ngambil ya teman-teman ya, yang kalau pagi hari itu ya. Alright, nice. Oke, yaps, kita akan melihat seperti apa sekarang untuk jalan pembangunan jalan layangnya teman-teman ya, tol Demak Semarang.
di sini ini yang sudah jadi, ini udah jadi kan, yang dulu udah lama teman-teman yang udah jadi di sini. Nah ini dia, kita udah masuk nih di kawasan ini. Aku tuh penasaran sebenarnya, aku belum pernah lewat sini pas sore hari teman-teman. Jadi ini kok kendaraan besar masih belum bisa lewat, itu karena apa gitu kan. Sembari di sini aku coba untuk ini ya, waspada dengan mic-nya kalau jatuh. Tuh, wow, itu dia. Kelihatan itu pegawai pengerjaan jalan tol. Oke, nah kita dari sana ya, dari tol gitu ya, masuk ke sini. Nah, yaitu Kubro teman-teman ya, Masjid Kubro di sebelah kanan. Alright, dan ini masih tutup kayak gini. Oke, tapi udah lumayan sih teman-teman ya. Kalau dulu pas aku lewat sini itu masih kerangka-kerangka. Pas lewat sini, pas tak masukkan ke video ya teman-teman, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Oh, karena ini. Oke. Ini ternyata seperti ini. Ini masih dibuat kerangka yang ada di sini. Berarti nanti jalannya segini ya. Wow, keren tuh. Kayak gini. Ini masuk ke frame. Semoga aja nih nggak mati nih kameraku. Semoga aja emang nggak mati. Ini kelihatan tuh. Keren banget tuh. Cuman memang jalannya ini sempit. Oh, pantesan di sini dari sana untuk mengurai agar tidak macet di sini teman-teman ya. Jadi hanya kendaraan kecil aja, dan terbukti memang tidak macet. Jadi tidak macet ini. Tapi kendaraan ada kontainer tuh sebelah sana tuh, di belakang itu sebenarnya dari tol teman-teman, dari jalan tol. Kalau dari jalan tol itu masih bisa ya di sini. Cuman yang dari arah Demak. Oke. Dan yap, seperti ini teman-teman dari kondisinya real. Kalau di jalan ini tuh aku agak waspada teman-teman. Di jalan ini tuh kadang ini banyak sekali ceglongan-ceglongan. Jalannya agak kurang rata. Seperti itu, dan kendaraannya itu banter-banter teman-teman. Kendaraannya terutama truk kayak kontainer kayak gitu ya. Yang was-was juga sih. Kalau jalan sini aku biasanya agak menepi gitu ya. Atau biasanya aku kadang sering lihat spion gitu ya. Kalau di belakang ada truk kayak gitu ya, terus kalau lewat lah. Nah kayak gini, karena ini memang untuk keluar masuk teman-teman, keluar masuk barang. Itu Tambak Rejo, ini kalau ke Pelabuhan Tanjung Mas kan, di sebelah kanan itu udah kawasan pelabuhan itu teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sana itu di Semarang, ini Semarang Utara ya, Semarang Utara betul. Dan kalau kalian lihat dari sini tuh, ini ngeri perkembangannya emang. Ini udah lumayan berubah kalau dari dulu ya. Kayak gini. Ini kelihatan teman-teman, kelihatan suasana itu pelabuhannya sebelah kanan. Ya. In the right of me, there is a port. Oke, pelabuhan di situ. Dan dulu kita pernah lewat sini ya, sebelah kiri ini. Kalau kalian mau ke sana, ke Semarang Kota, lewat sini juga bisa. Nah, tapi lewatnya ini nih, jalannya di sini nih. Nah, lewat kampung teman-teman. Oke. Dan sebenarnya di sini aku tujuannya ya, selain itu tadi aku melihat di perkembangan tol itu tadi ya, jembatan layangnya. Aku suka melihat bagaimana konstruksinya seperti apa kayak gitu ya, teman-teman. Jadi keren. Sembari di sini aku coba mic-nya gitu ya. Ini yang sebenarnya udah lama sekali aku review juga di channel sebelah ya, tapi teman-teman di Rahman Cybercom. Nah, di sana ini adalah sebenarnya ini mic teman-teman ya, ini mic dari kontes. Sebenarnya ini dapat dari itu kontes ya, namanya apa, namanya kayak belajar jadi brand ambassador gitulah teman-teman ya. Dulu di Jakarta aku udah upload videonya, jadi pengalamanku ketika aku ikut
jagoan jackpot lah nggak salah di tapi dengan channel Rahman Cybercom ya. Jadi bukan channel ini ya, bukan channel ini, berbeda. Ini adalah channel untuk refreshing untuk refreshing teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kalian penasaran seperti apa ini ya, kalian bisa langsung aja lihat di deskripsi ya teman-teman ya, nanti akan diarahkan langsung ke channel kita gitu bro. Nah di sini suasana di sore hari seperti ini teman-teman. Ini moga aja ini pas nggak mendung, agak potensi hujannya agak kecil, soalnya kalau dari kemarin itu hujan tadi pilek flu hujan teman-teman. Jadi kemarin hujan, jadi aku sebenarnya mau ngambil kemarin, cuman ya itu situasinya nggak mungkin kan karena JJ Action 2 aku ini cuma satu-satunya teman-teman. Aku punya hanya cuma satu ini, dan ini juga cukup mahal buatku. Dan berapa ya kalau ini rusak ya gitu. Kalian bisa lihat jamnya, ini sekarang jam 4:30 di daerah sini. Oh ada masjid, kita harus menepi teman-teman karena ini kita kan memang ngambil video ya, kita ngambil video. Jadi dan ini aku juga pakai mic-nya, ini aku agak dirawasi kalau misalnya aku kecepatannya normal kayak biasanya. Ini aku nggak normal, ini kecepatannya itu di bawah. Ini pakai 40 km, ini kecepatan di kota ini. Kalau ini kan jalan arteri ya, oke, IR arteri. Dan di sini kalau saya mau ke kota ya, berarti ke daerah sebelum itu ya, sebelum stasiun Tawang itu ya. Kalau jalan Cumi-Cumi ini bisa. Ini jalan Cumi-Cumi kita pernah bahas juga di sini ya, kita pernah rekam di situ. Nah, sebelah kiri teman-teman. Pas di setelah itu ya, setelah lampu Bangjo itu. Lampu Bangjo. Ini kayaknya aku udah mulai lenjeh ini ngomong-ngomongnya itu. Oh dulu pas awal-awal memang masih belum. Oke. Di sini selain ini aku mempertahankan point of view-nya teman-teman. Di sini aku juga perlu waspada karena memang di jalan yang seperti ini tuh oke. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang besar. Jadi aku coba untuk fokus juga ke spion. Oke. Ke spion karena kecepatanku tidak normal. Tapi entahlah, ini kecepatan 40 ke 60 itu normal nggak sih kalau di dalam arteri? Tapi menurutku sih normal, karena aku juga tidak terlalu cepat-cepat ya. Kalau misalnya kita di jalanan naik motor itu kecepatan biasanya nggak sampai 80 teman. Nggak berani, aku bilang ini motorku udah mulai kayak ngawur gitu loh kalau lebih dari itu. Dan aku pun juga nggak terbiasa, jadi aku lebih baik menggunakan kecepatan yang biasanya saja. Oke, ini sepanjang jamnya masih sepanjang jalan arteri teman-teman. Jadi di sini aku juga selain mempertahankan ini, aku coba untuk ini ya, kalau pas lagi kita nyalip kendaraan lain, kita nggak cepat. Ada yang sepedaan tuh. Di sini truk kalau misalnya ada permasalahan gitu ya, menepi di sini nih, misalnya ban gitu ya. Oke, itu ada pelang tuh teman. Nah di sini aku bisa lewat jalan Madukaro. Nanti ya, ini Tanah Mas kalau ini. Kalau ke perumahan Tanah Mas. Nah lewatnya di sini nih. Kalau ke perumahan Tanah Mas. Kalau untuk saat ini kayaknya masih itu ya, kalau pas naik ya teman-teman. Jadi perlu waspada juga genangan air kalau misalnya pas nanti musim banjir gitu ya. Kayaknya belum peninggian.
Oke. Nanti kita akan lewati ini teman-teman, jembatan Madukoro-nya teman-teman ya. Madukoro ya, Madukoro Semarang. Yang ini mesti kita lewat kalau misalnya kita lewat ini ya, lewat jalan arteri ini. Ini kan termasuk jalan utama juga, ini jalan arteri ini. Ini kalau kalian juga belum pernah ke Semarang, nah ini dia. Kalian bisa lihat di petanya tak tampilin ya, teman-teman, yang tak tampilin di awal video. Wah, itu tempat kontainer tuh kan, box kontainer ya di situ tuh, tempat apa namanya ya, penyimpanan box kontainer sebelah kiri, sebelah kanan pun juga ada yang tadi teman-teman kami. Nah kalau di sebelah kanan yang ini itu sudah masuk ke, ada kantor pajak juga ada di situ. Terus dulu aku juga pernah di jalan itu kalau mau ke pemancingan Baron, ini tanah bangsa. Itu stadion apa ya? Belum pernah ke situ. Untuk saat ini kita kontennya masih kayak gini teman-teman. Jadi mungkin, tapi kadang aku juga sering saya ke tempat-tempat lain. Nah seperti ini. Kita akan lewat di atas ya teman-teman ya. Jadi kita lewat di atas. Oke. Itu kalau mau ke itu lewat Madukoro, kalian bisa lewat sebelah kiri. Nah, ini dia, kita lewat jembatan Madukoro. Oke, Madukoro ya, bener ya, Madukoro ya. Nah itu ada bea cukai itu. Nah pajak bea cukai. Sebelah kanan, wah ada pembangunan tuh. Nah ini dia, identik teman-teman, ada identiknya di sini. Jembatannya kayak gini nih, jembatan Madukoro. Keren. Ini bentuknya apa ya? Kayak tulang gitu ya. Bentukannya kayak tulang. Kayak tulang rusuk gitu ya. Mana gue tahu itu sebenarnya merepresentasikan apa. Coba deh cari di Google gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayaknya sebenarnya udah sampai di situ ya, teman-teman ya. Oh ya, di sini nggak boleh puter. Udah sampai di situ tadi, itu yang beberapa yang kita soroti tadi ya teman-teman. Yang pertama yang ada di tadi pembangunan di jalan layangnya Kembalang Demak Semarang ini. Oh ini ada Yus Sudarso Square. Kayaknya baru deh sebelah kiri. Ini SMA Nasima di sini nih. Nasima sebelah kanan tuh. Kayaknya dulu aku pernah punya teman di situ deh. Bukan SMP Nasima gitu, bukan SMA nya. Ini Bumen Reja Abadi, oh yang beli mobil. Oke. Lala Move deliver faster. Ini juga ada ekspedisi. Itu kayaknya dia mau putar. Oke. Nah ini jalan ini harus hati-hati dan kita coba jaga untuk mikrofonnya. Karena lumayan juga ini teman-teman, kenang-kenangan. Ini kalau beli sekitar 250 teman-teman. Aku udah punya satu yang tapi beda merek. Yang tidak modelnya kayak gini, ini kan 3-in-1. Ini kalian bisa pasangkan ke iPhone juga. Ini ada Lightning, terus ada micro teman-teman, micro USB, dan ada juga Type C. Ada juga 3,5 mm. Ya. Keren. Itu ke sebelah kiri aku kurang tahu itu kemana gitu ya. Pernah pasang ke videonya belum teman-teman. Oh ya, di sini kita nanti akan belok ke kiri aja teman-teman. Jadi karena kalau lurus ke sebelah kanan itu nanti kita mau ke arah Ngalian loh ya teman-teman ya. Kalau nggak Ngalian, kalau ke UIN gitu ya. Kalau kalian mau ke UIN Wali Songo gitu ya, kalian ambilnya sebelah kanan. Tapi di sini kan aku mau ke Tugu Muda teman-teman. Nah seperti itu.
Dan ini sebenarnya bonus untuk yang ini teman-teman. Saya udah sampai dari sana tak perkirakan ini dari situ teman-teman, yang udah selesai pas di situ di jembatan Madukoro tadi. Tapi nggak apa-apa, kita bonus aja tuh di sini, bonus keliling Semarang kan ya. Seperti biasa, moment of silence. Dan sebentar, belum, karena ini masih ada objek-objek tertentu di sini. Nanti kayaknya di sini ini juga banyak sekali ceklongan, kalian perlu hati-hati, terutama kalau di malam hari ya, menjelang malam, apalagi di sini kan memang kendaraan besar ya teman-teman. Tuh kayak gini, kendaraan besar. Dan ini notabene itu di sini kebanyakan jembatan ya, di jalan ini masuk jalan tol apa sih, arteri, tapi bukan jalan tol. Kalau tol kan di sini motor nggak boleh masuknya, mbak, jalan raya tetap kan, tapi jalan utama termasuk. Kita ngambil ke sebelah kiri teman-teman. Nah, yang tak masuk itu ini ya, kalau kalian lurus terus sebelah kanan, nah itu ada pelangnya tuh, kalian bisa lihat. Pause aja sendiri di sini. Nah, kalau di sebelah kanan yang atas itu ya teman-teman ya, itu kalau kalian mau ke Ngalian, arah-arah Ngalian Mangkang lah pokoknya, di sebelah kanan itu. Dan dia itu naik ke jembatan kayak gitu. Kita ke sebelah kiri itu, kalian bisa lihat itu, kalian bisa pause. Oke. Oke, kemacetan ini karena lampu lalu lintas. Oke, nah udah hijau. Alright. Sebenarnya eman-eman sih kalau misalnya kita ke eman-eman sih teman-teman ya. Di sini aku pengen lewatin aja deh. Soalnya di sini kalau ke Tugu Muda itu dia malah muter. Di sini kita ganti rute teman-teman. Kita akan ganti ke Gunung Pati deh. Kita lewat jalan ini. Berarti tadi kalian bisa yang tadi ya teman-teman ya, papannya kalian pause. Kita lewat ke arah ini. Kita lewat jalan Pamularse. Jalan Pamularse. Ini kalau kalian mau ke Sampokong juga di sini. Moga-moga aja nggak hujan ya, kayaknya mendung. Kayaknya mendung teman-teman. Ini Brimob Simongan. Wow. Brimob Simongan. Kesatrian nih, SMA Kesatrian 1. Kesatrian 1 sebelah kanan. Ini ada CEC Candi Semarang. Oke, sebelah kanan tadi. Oke. Ini apa ya? Wah, ini teman-teman sedang kayak bela diri mungkin ya. Wah, lari-lari, enak banget kayaknya. Lari-lari sore hari kayak gini bareng-bareng sama teman-teman. Wah, muterin kayak gini. Dulu aku pernah kayak gitu teman-teman. Ya, dan itu mengasihkan kalau kita itu jalan-jalan itu bareng-bareng. Ya, itu jalan-jalan sih, lari-lari gitu ya, lari-lari di kayak gini tuh. Tapi dulu pas aku kerja di salah satu PH itu kan ada anak PKL gitu. Anak PKL ya, prakerin gitu kan ya, ajakin itu ya, kita jalan-jalan muterin area gitu ya, ada di sekitar situ gitu ya, di daerah Teluk gitu ya, pagi-pagi tuh teman. Nah itu, dan itu mengasihkan sih, kita muter-muter bareng gitu ya. Oke.
jalannya naik. Cuman ini lumayan lebar jalannya teman-teman, jadi nyaman banget. Ini makanya kalau mau buat tadi ya jogging kayak gitu ya oke. Cuman perlu hati-hati juga sih, kan banyak kasus juga yang pokoknya hati-hatilah pokoknya teman-teman kalau di jalan kayak gini tuh. Nah ini jalan raya juga. Jadi kalau misalnya pengemudinya sadar sih ya ini, cuma kan perlu waspada ya teman-teman, waspada. Dulu aku pernah lewat jalan sini nih sebelah kiri, salah teman-teman, jadi harusnya itu masuk ke sebelah kanan itu, dan sebelah kiri itu kalau misalnya kita mau ke pasar Bulu. Nah, itu yang sebelah kiri itu mau ke pasar Bulu yang ada Tugu Muda itu ya, lewatnya situ sebelah kiri, ya, harusnya sebelah kanan. Ini sebelah kanan ini juga kalau misalnya kita mau ke itu ya teman-teman, Sampokong ya, Sampokong. Aku belum pernah ke sana jujur aja, belum pernah ke sana. Sampai detik ini belum pernah ke sana. Masuk ke sana belum pernah juga. Belum pernah, cuman lewat doang di ini. Nah, ini dia Sampokong itu teman-teman, sebelah kanan itu kalian bisa lihat di situ. Nah, ini kalau ke Banyumanik kita lurus ya. Wah, aku nggak tahu ini mana sih. Kayaknya kita bisa lewat sebelah kanan tadi. Sebelah kanan. Wah, ada itu. Kalian bisa lihat di atas. Wah, ada pesawat tuh di atas tuh. Ini dekat banget teman-teman pesawatnya. Wah, keren. Kelihatan banget nggak ya? Oke. Kalau ini lewat Kelut ya teman-teman kita. Lewat Kelut Raya. Oke, kita lewat Kelut Raya. Cuman memang ini agak padat ya. Itu masih hijau. Oke. Kita lihat di sini. Hijau. Nah, ini dia. Itu kalau kita dari Tugu Muda di sini. Kalau yang tadi teman-teman yang di lampu merah tadi teman-teman, kalau di sebelah kanan itu bisa kita mau ke arah Gunung Pati. Cuman kayaknya aku dulu pernah lewat jalan sana itu jalannya berbeda teman-teman. Jadi kalau di sini malam, ini kalau kalian mau ke Gua Kreo ya, Gua Kreo. Ini agak berbeda teman-teman. Di sini kita lewat UNES, oke? Kita lewat UNES. UNES lagi kan? Nah ini lewat Kelut ini ya. Ini namanya Kelut tapi jalannya jalan aku enggak jarang hafal jalan-jalan, nama jalan itu jarang banget. Kadang itu ada yang keinget, kadang ada yang lupa gitu ya. Cuman insting seorang laki-laki itu udah ngapal jalan. Ini jalan Tempong. Loh, Kelut Raya teman-teman ya. Kelut Raya. Ya benar Kelut. Namanya Kelut Raya. Di daerah sini juga instansi pemerintah juga ada. Yang biru-biru itu lah ya. Ini apa sih ini? Udah. PDA. Perumda air minum. Perumda. Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ya. Ini ada Fakultas Kedokteran Undip ternyata di sini ya. Undip Pak UNES sih. Fakultas Kedokteran UNES sebelah kiri. Ini ada hotel juga nih, hotel sebelahnya. Ngeri sih.
Kok ngeri sih, jos lah ya. Kok ngeri, ini masih rekam nggak ya? Kayaknya belum ada 1 jam deh. Oke, aku malah lupa mic. Ini besok ini kayaknya kau rekam pakai ini kalau nanti suaranya, kalau teman suaranya pas nanti kita coba, ketika kita gunakan seperti ini tuh lumayan oke. Kita akan coba uh, pertimbangkan untuk mencari cara bagaimana agar ini tuh tidak jatuh mic-nya, bro. Walaupun ini sebenarnya udah aman sih kalau kayak gini, tapi tetap ya ada rasa was-was itu ya kalau jatuh mic-nya. Itu kan di jalan itu kan agak susah kalau jalan di jalan itu mic-nya. Seperti tak bilang awal itu, kita pakai selotip kit rumah kacamata. Waduh, ada yang nengok kamera. Ini apa? Promo mangga. Ada Rejo Grosir, Kebuli, kuliner ya. Daerah sini kuliner. Ini ada pom bensin di sebelah kiri. Ini pom bensin Kelut Raya. Kita ngambil di Sampangan ya teman-teman ya, arah kanan berarti. Nah ini sudah workshop apa ini? Kurang jelas, tapi kalian bisa lihat di kamera. Nah ini kalau di sore hari kayak gini ya, ramai jualan kayak gini, jualan pikiran kayak gini yang keren. Dan inilah sebenarnya ini jadi warna tersendiri, apalagi di taman-taman kayak gini teman-teman. Ini kan taman kota nih, taman Sampangan ya, taman Sampangan. Oke, sebelah kanan. Wah, kuning. Oke, nice, pas. Nah itu ya, sebelah kanan itu kan taman nih, pas banget. Oh, ada yang jualan. Masa taman nggak ada yang jualan, itu kan lucu gitu ya, menurutku sih. Menurutku lucu, karena taman kayak gitu kan biasanya pusat aktivitas orang ya, teman-teman. Itu kan juga butuh makanan gitu ya, gitu sih. Oke, jadi untuk rekreasi ya teman-teman, rekreasi warga mana Semarang. Oke. Kalau jam segini tuh kayaknya macet ya teman-teman ya. Ini aku yang agak kayak males sih kalau lewat sini tuh di atas ya, di jalan itu ya teman-teman ya, pas Dewi Sartika itu ya, yang Dewi Sartika naik gitu kan. Tuh ya kalau ada yang macet di situ, pelan-pelan saya truk kayak gitu, tanjakan. Ya saya males sih macet ya. Kemarin aku pas lewat sana itu nggak macet. Kok aja sih ini enggak ya. Bentar. Kita akan coba untuk pikirkan dulu rutenya. Apakah yakin mau lewat sana? Kita udah dapat objek sih sebenarnya. Udah clear sebenarnya, misi kita udah clear. Taruh lewat. Dan kalau lewat Jatingaleh itu ya eman-eman juga. Kenapa? Karena itu akan kayak muter gitu ya. Jadi kalau dari sini kan kita masuk ke sini, UNES, habis UNES nanti udah Ungaran. Ya sudahlah, bismillah. Kita ke sini aja. Gunung Pati lagi, karena kita pernah yang kemarin di video berapa ya? Video yang sebelumnya ya. Kita lewat sana atau teman. Oke. Kayaknya ya.
Ya entahlah, pokoknya di sini kita lewatin aja. Dulu aku juga pernah rekam ke lewat situ kok ya teman-teman, kan lama, udah lama aku belum ngupload lagi yang lewat situ ya. Ini lumayan nggak terlalu padat ya, karena biasanya di sini tuh macet teman-teman. Nah ini hari Senin ya, ini hari Senin, biasanya ini macet, cuma entahlah ini. Oke, berarti ini perjalanan kita direstui nih. Dan kebetulan ini ya moga aja nggak hujan. Udah itu aja wes. Nggak hujan, karena ini udah nggak macet nih, udah nggak hujan. Oh, yang atas itu belum sih, yang di atasnya Dewi Sartika ya. Oke, masih belum, masih belum. Oke, jembatan tunnel, tunnel. Bendandur. Oh, macetnya di sini. Macetnya di sini tuh pas di persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalan ini biasanya macet. Oke, nah, ini dia. Kita ambil point of view yang bagus. Nah, kalau kalangan mobil itu ya sudah, kita dapatnya cuma mobil doang. Kalau di sini kan kalian bisa mendapatkan suasana ya, suasana di uh, daerah Sampangan, Jalan Menoreh Raya, Jalan Menoreh Raya Semarang, Menoreh Raya Semarang. Oh iya, btw teman-teman. Jadi kalau semisal di sini kan aku kan buatnya video di sini, aku prosesnya kita coba untuk edit beberapa part yang tidak perlu, jadi sebagian besar itu kita masukkan. Terus pokoknya yang kira-kira itu parah banget itu ya tak cut teman, yang ya parah banget. Terus setelah itu kita baru subtitling, kita kasih title teman-teman, subtitle, tapi itu otomatis teman-teman. Tapi ini nanti kita cek lagi, kadang itu ada yang kelewat gitu ya teman-teman, pengecekan. Dan jadi kata-katanya itu beda, melenceng itu kadang teman-teman. Jadi aku mohon maaf ya kalau misalnya ada yang seperti itu, karena kan ini videonya panjang banget, jadi videonya panjang, bukan video pendek. Jadi ya kita berusaha untuk ngecek sih sebenarnya setelah kita ya, setelah kita itu ya auto caption itu kan, pertemuan dari sana sebelah kanan gitu ya, kesini tuh macetnya. Itu daerah mana itu aku belum pernah ke situ, sebelah kanan itu. Situasi kemacetan dulu di sini. Oh. Jadi kalau kalian itu lewat daerah Sampangan, ya siap-siap aja kemacetan. Oke. Oh ya, buat yang penasaran, ini kenapa Pak aku sekarang jarang upload yang malah di sini sebagian besar sudah full HD. Sebagian besar sudah full HD. Jadi yang 4K itu uh, kita sudahi teman-teman untuk yang 4K ya. Untuk rekaman di jalan kayak gini itu karena boros baterai juga, dan di sini kan aku kan cuma punya satu ini doang. Dan ini utamanya itu bukan buat kayak gini kan teman-teman.
Jadi untuk DJ Action 2 nya itu utamanya bukan buat kayak gini, bukan, no. Jadi yang 4K dan lain sebagainya biasanya buat video-video yang pendek-pendek, teman-teman, yang pendek-pendek seperti itu. Kalau untuk yang kita explore kayak gini, kita pakai yang Full HD aja. Di sini kita masih belum memperhitungkan ya, kalau di sini mau coba untuk beli kamera yang murah untuk ini ya, kalau kita pengen cuap-cuap di jalan kayak gini. Karena ya kadang was-was juga sih kalau terjadi kerusakan di DJ Action 2 ini, lumayan kan teman-teman. Oh, ada ambulans. Kita ke kiri bro, kiri oke. Sudah, tadi agak tajam di sininya soalnya, jadi aku nggak terlalu ke sana. Yang penting udah minggir banget tadi ya. Oke, nah ini dia di sebelah sini, ini kretek ya, kretek. Nanti kita coba cek ya, ini masih rekam atau enggak. Kayaknya udah 1 jam, hampir 1 jam. Tadi kan setengah 5 ya. Setengah 5 ini udah mau setengah 6. Oh, masih panas teman-teman. Biasanya kalau masih panas dia masih rekam. Tapi kalau udah tiba-tiba itu udah dingin, berarti dia tadinya mati DJ Action 2 nya. Oke, nah ini dia, kita udah masuk ke daerah Dewi Sartika. Ini wilayah cukup asri sih di sini. Strategis sebenarnya di daerah sini tuh. Kalau kalian mau Semarang juga deket, mau Semarang atas juga deket gitu ya, tengah-tengahan gitu kan. Kalau misalnya yang incer UMR Semarang, misalnya kayak gitu kan, kota Semarang kayak gitu. Nah, dari sini ini masuk kota sih tapi. Kalau aku jujur aja, ini kan aku dari kabupaten ya, kabupaten. Ini aku ke kota, tapi untuk biaya hidupnya kan tetap ya kita masuknya ke biaya hidup di kabupaten, teman-teman. Jadi mungkin ada perbedaan untuk misalnya sayur-sayuran, terus untuk yang biaya kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya, beras misalnya kayak gitu. Mungkin ada perbedaan, ada yang di pasar gitu kan. Ya di sini kok macet bro. Wah itu ada TK, itu kayak TK yang itu ya. Sebentar, ini masjid ini TPA ya, itu masjid TPA ya. Oke. Oh, bukan kemacetan yang signifikan teman-teman, right. Oke, sudah. Oke, jalan. Waduh. Waduh, kita cek. Oke. Alright. Jadi grow jalan ini. Untungnya aja di sini untuk mic-nya kan tidak berat ya, teman-teman. Tidak berat. Jadi enteng banget itu untuk mic-nya ini. Yang tadi tak tunjukin di awal video ya. Jadi posisinya kayak gitu, kita kan di sini sembari kita coba hasilnya kayak apa, nanti kita juga penasaran sebenarnya di sini. Oh ya btw di sini aku pakai helm full, bukan full face ya, tapi pakai half face. Cuman bukan gerigi yang kayak di sini, dan ini kan juga material plastik ya teman-teman ya. Beda sama cepitan yang si Siren itu yang dia dari material metal ya, aluminium atau metal. Oke, nah ini dia kawasan Gunung Pati ya. Ini udah masuk Gunung Pati kayaknya. Taman Siswa. Jalan
taman siswa. Ini biasanya jalan daerah sini tuh ini areanya mahasiswa ya kan ya, karena kebanyakan mahasiswa ya di daerah sini biasanya udah buka kos-kosan kayak gitu kan. Dan yang lalu lalang biasanya mahasiswa UNES ya gitu, yang ada UNES, terus di sebelah sana tuh ada sekolahan lagi ya. Tapi kayaknya ini yang paling besar emang UNES sih di sini. Dari seantero wilayah gitu ya. Mungkin yang dari Semarang bawah gitu ya, yang naik ke atas ini, makanya di sini yang sliweran ya mahasiswa gitu ya. Dan kalau di kawasan situ teman-teman, di kawasan UNES yang ada di sana memang banyak sekali jualan gitu ya. Kayaknya pas banget kalau misalnya punya tanah di daerah sana gitu loh, punya tanah di daerah situ. Ada banyak sekali peluang usaha gitu ya sebenarnya kalau di situ teman-teman. Apalagi kalau misalnya punya lahan di pinggir jalan gitu ya. Nah, di pinggir jalan itu bisa buat toko gitu kan, toko-toko gitu kan itu. Terus kalau yang mungkin di daerah ada ke dalam gitu ya, dalam bisa dalam desa gitu kan, oh perkampungan itu bisa buat kos-kosan. Terus kan banyak juga. Dulu aku punya teman pas SMK itu dia usaha kos-kosan, orang tuanya nggak biar. Mana nanti bakalan ke dia juga gitu ya. Jadi kos-kosan. Cuman dia tuh milih buat kos-kosan itu untuk kos-kosan putri teman-teman. Nah itu. Jadi ada segmentasinya. Ya. Gitu ya segmentasi. Jadi tidak campur misalnya putra putri gitu. Jadi cukup putri aja. Gitu. Nah, di sini ini nice. Ini kayaknya ada pembukaan perumahan baru deh ini ya, sebelah kiri ini. Kalau ada sih view-nya keren ya, ke tebing-tebing. Cuman aku nggak tahu ini bagaimana ya. Kalau di daerah sini itu untuk air ya, karena air itu sangat important teman-temanku ya. Ketika aku tuh mau memilih tempat tinggal misalnya, tempat tinggal itu ada beberapa faktor, salah satu faktor yang penting gitu ya. Jadi pertimbangan itu adalah air. Bagaimana airnya gitu ya di sini. Sumber airnya itu dari mana gitu. Kan ada yang sumur atletis gitu ya dari sendiri gitu ya. Terus ada yang memang ini di daerah sana, di daerah tempat situ itu ada sumber air gitu ya. Kalau di kabupaten sih itu masih banyak ya. Cuman kalau di kota kayaknya, tapi kalau di sini tuh kayaknya masih tidak terlalu kota-kota banget ini teman. Kalau untuk yang ini di sini, cuman aku nggak tahu untuk ini ya sistem airnya bagaimana di sini. Apakah pakai pump? Kalau di sini pakai pump semua, air pump, atau gimana gitu ya? Atau ada yang ada yang gali sendiri gitu ya? Ini apa ini? Sebelah kanan itu klaster banana tip ayo dia sekarang. Oh sekarang laundry ya, bisnis laundry ya di daerah sini tuh memang ya cukup menjamur dan banyak, karena juga menjanjikan tuh teman yang namanya anak-anak kuliahan kos. Tapi kalau nggak sempet uji itu kan dia ya ke laundry. Ya hanya anak kuliahan teman-teman, yang kerja di pabrik pun juga sama ya. Yang kos terutama gitu ya, yang nggak ada waktu buat itu gitu kan. Misalnya gitu kan di kos kan kadang Sabtu Minggu itu udah pulang kampung misalnya kayak gitu kan. Oke, sebelah kiri itu usaha-usaha pun juga di sini kebanyakan usaha-usaha yang langsung instan. Makanan minuman ya. Ini ada Pak ya, kuliner gitu ya. Terus minuman tadi ya, ini Planet Ban juga ada di sini loh. Di sini juga ada bengkel kayak parfum, travel parfum. Ya, pas banget sih ya bisnis parfum di sini, karena memang ini kan daerahnya mahasiswa.
mau tak cek ya, masih rekam atau enggak baterainya biasanya teman-teman. Sebelah kiri, kalau sebelah ke sana itu kita lewat depan UNES, kita lewat belakang UNES. Oke, kita akan coba minggir sejenak. Oh, di mana ya? Minggir di sebelah mana ya? Ya, nggak susah teman-teman. Ya sudahlah pokoknya. Ini kalau saya masih ngerekam ya berarti oke. Yang penting kita menikmati ini sambil cuap-cuap. Optik beneran. Nah, dibuka. Thrift itu pakaian-pakaian apa ya, branded tapi branded second, jadi harganya kebanyakan murah ya. Cocok sih ya mahasiswa kan, ya cocok juga ya di area mahasiswa kayak gini, memang mahasiswi ya. Oke, nice. Service apa ini, service apa ya, oh service komputer. Ini juga servis laptop ini ya, pas banget ya daerah sini. Sebenarnya aku juga pengen buka kayak gitu, tapi aku sayang nggak punya lahan daerah sini. Punya itu aku tak buat itu servis komputer teman-teman. Kayaknya kita kalau beli itu kadang, apalagi di daerah kayak ini tuh wah mahal teman-teman. Biasanya buat beli ininya ruko sekaligus tanah. Kalau di sebelah kayak gini, makanya kalau punya di pinggiran jalan kayak gini tuh aset yang cukup besar gitu ya. Di pinggir jalan kayak gitu aset yang cukup besar gitu teman-teman. Waduh kok bikin belok apa. Oke, jalan Taman Siswa UNES ya di sini ya, Taman Siswa UNES. Ini Masjid Ulul Albab. Dulu aku pernah aku belum pernah sholat sini. Udah pernah belum ya? Saya udah pernah sama temenku kok ya. Belum. Atau lupa sih aku lupa nonton, udah lama banget. Kayak udah pernah tapi kayak belum. Nah, ini ada jembatan buat ini ya, penyeberangan teman-teman ya. Oh lumayan panjang banget penyeberangan di atas itu. Ini lumayan padat sih di sini, jadi memang perlu jembatan penyeberangan kayak gitu. Apalagi kan ini memang jalan untuk umum ya teman-teman, jalan umum. Jadi bukan jalan khusus untuk UNES saja, enggak. Umum teman-teman di sini tuh. Oke, dilarang berjualan di daerah sini, kawasan itu. Wah, ada yang lari-lari tuh, jogging. Ini sebenarnya agak kurang ini sih ya kalau digunakan untuk jogging. Kalau jogging mending di area UNES ya kayaknya. Kalau di area sini tuh, kalau di area sini kayaknya ini cuma padat, cuman ya nggak masalah sih. Lumayan padat soalnya teman-teman di sini tuh. Itu ada tempered glass, wah ada promo ya tuh, promo elektronik. Waktu kali ini baru lihat promo tempered glass kayak itu, tempered glass kayak promo baju. Keren ya, ini namanya inovasi jualan. Oke, masih panas sih. Sebenarnya pas ini ya. Sebenarnya sih enak tuh teman, jadi jogging, kita jogging keliling kota kayak gini, apalagi di daerah-daerah ini tuh enak banget, enak. Jadi aku jadi kayak ingat waktu dulu, karena aku pernah berada di posisi kayak gini, tetapi aku berada di daerah yang asing atau bukan di daerah tempatku tinggal. Ibarat itu ngerantau, jadi aku itu malah kalau ngerantau malah aktif teman-teman. Jadi kalau nggak ngerantau itu malah pasif, berbalik. Soalnya kenapa? Kalau ngerantau itu kita nggak kenal siapapun gitu.
kita nggak kenal banyak orang ya, mungkin kenal beberapa, cuma kita nggak kenal banyak orang. Jadi kalau misalnya kita lari-lari kayak gitu kan nggak canggung gitu loh, beda sama kalau kita di daerah sendiri gitu ya. Kalau di daerah sendiri tuh malah kadang kok jadi apa ya, jadi kayak wah lari-lari gitu. Aku kayak sebenarnya tuh orang itu tidak peduli teman-teman ya, orang itu tidak peduli kita mau ngapain dan sebagainya, tapi kadang itu kan ya sempat kayak ngelihat atau lihat kita lari-lari misalnya kayak gitu ya, sebenarnya sekedar itu ya sebenarnya. Cuman kadang di pikiran kita itu kayak oh, ada banyak sekali spekulasinya bro, spekulasi itu banyak yang ada di pikiran kita itu. Wah, aku dijadikan bahan pembicaraan kayak gitu. Wah, nah itu sih teman-teman ya sebenarnya. Entah kenapa aku malah kalau di perantauan itu aku itu aktif banget. Aku bakal keliling-keliling kayak gitu tuh seneng banget, menjelajah di tempat-tempat baru seneng banget. Ada dua yang sudah aku jelajahi, dua tempat yang berbeda. Magelang, di Magelang kota, nah pernah ke di daerah sana juga. Terus Kebumen teman-teman, Kebumen, nah itu Kebumen daerah kota juga. Bahkan sampai aku muteri sampai alun-alun daerah kota itu ya, kota Kebumen, alun-alun lewati rel. Wah, terus saya muter-muter ke Kebumen teman-teman, karena di situ di Kebumen itu apa agak lama ya, beberapa bulan teman-teman. Jadi waktu untuk explore itu banyak banget. Jadi misalnya hari ini itu kemana, hari kedua itu ke yang berbeda gitu ya. Bahkan nyasar-nyasar pun teman-teman ya, nyasar-nyasar pun tidak jadi masalah gitu loh teman-teman. Gitu, seperti itu sih teman-teman. Nah, untungnya waktu itu Kebumen itu kan aku sering diajak itu ya teman-teman, kan karena memang di video production house gitu yang cukup dominan di sana teman-teman yang aku tempati itu. Jadi cukup, kalau di sana itu pokoknya aku lihat tuh belum ada yang kayak gitu di daerah situ. Jadi masih kayak pencetusnya di situ tuh, di tempat tuh. Dan kita sering keliling-keliling, jadi aku memetakan Kebumen itu dari situ. Jadi nanti aku lewat jalur yang dilewati pakai mobil gitu kan, dulu kan pakai mobil gitu ya, biasanya angkut alat pakai mobil Kijang yang lama gitu ya teman-teman. Dulu Kijang tua kayaknya kayak gitu yang ada di depan itu, yang ada di depan itu teman-teman. Nah seperti itu, cuman klasik banget, udah agak lama itu teman-teman. Bahkan sampai alun-alun gitu ya. Jadi aku memetakannya dari situ, karena aku belum punya HP di situ, smartphone belum. Jadi masih HP itu, kalau kalian tahu Symbian teman-teman, Symbian. Jadi HP Symbian, bukan, belum Symbian. Udah belum ya? Symbian itu tuh ayahku dia dikasih HP gitu ya, dikasih HP dan lalu dikasih ke aku gitu. HP Symbian Nokia ini ya. Makanya itu udah rusak, tapi baru langsung diganti kok iso. Kayak gitu teman-teman. Seingat tuh ya, kayak gitu. Dulu aku pernah pakai juga HP Nokia 3110 tuh teman. Jadi Nokia yang besar itu ya, HP monokrom. Nah itu yang murah, itu buat jualan pulsa waktu itu di sekolahan. Dulu aku juga pernah jadi ambasador AXIS, bukan ambasador kayak artis bukan, teman-teman, bukan. Jadi apa ya, kita itu jualan di sekolah gitu ya. Jadi kan aku kan ada kenalan sama salah satu agen AXIS, apa ya namanya, sales area gitu ya. Nah itu karena kan tahu aku masih sekolah juga, tawar itu jadi ambasador AXIS. Dia buat jualan, tapi bukan brand ambasador yang sekarang kayak gini, yang promosi di IG atau sebagainya. Enggak, bukan yang itu. Jualan ya ibaratkan kayak perwakilan AXIS tapi di daerah situ.
Nah itu, banyak ceritanya, mungkin lain kali ya teman-teman ya, lain kali kita bisa ceritakan di podcast kali ya, pengalaman kita di Ambasador buat jualan gitu ya. Satu box dulu tuh banyak jualan kartu itu ke teman-teman. Ya waktu itu ya, ya lumayan buat tambah-tambah pengalaman juga. Ini kita sudah keluar dari UNES ini udah masuk ke Gunung Pati teman-teman. Moga aja masih ngerekam ya. Nah, aku bicara panjang lebar. Ini kalau kayaknya udah mati ini kayaknya ini DC Action 2 nya. Ini di sini masih terhubung. Cuman kayaknya udah mati. Karena udah 1 jaman lebih teman-teman. Kita kan dari Semarang tadi ya. Dari sini 2 jam setengah 6 kita kan mulai setengah 5 ya, setengah 5 tadi juga macet barang gitu loh teman-teman ya. Ini kalau masih masuk ya oke lah ya, jadi ini pembicaraan kita ini masih terekam di sini. Oke, kita nyalakan lampunya, lampu jarak jauh. Sebenarnya ini bukan lampu jarak jauh yang prefer kayak buat yang proper buat kayak touring itu ya. Biasanya yang buat touring jarak jauhnya itu terang banget kayak mobil. Cuman ini bawaan, benar-benar bawaan motor tuh. Itu teman-teman. Ini pernah ganti soalnya, ini langsung ganti, tapi gantinya ganti yang ori teman-teman, yang original langsung dari alasnya. Lumayan teman-teman. Jadi ini untuk ganti lampu, bukan lampu, sebenarnya lampunya nggak masalah teman-teman. Lampunya itu nggak bermasalah. Hanya aja itu kan kacanya itu pecah. Padahal kacanya kaca tempered ya. Karena apa? Karena waktu itu kan ini kan motornya kan di bawah adikku kan. Di bawah adikku di daerah Bandungan itu. Nah ada mobil yang dia itu tiba-tiba itu dia belok mendadak gitu ya teman-teman ya. Dan nggak ngerating, nggak lihat-lihat di sebelahnya gitu ya, langsung menggok aja gitu ya, katanya buru-buru gitu ya. Dan adikku tuh jatuh. Nah ini motorku pecah-pecah di sini, sampai selebornya yang depan itu juga sama. Untung adikku nggak apa-apa. Ya lecet ya, tetap bukan lecet. Cuman aku nggak tahu ya. Di sini bilangnya nggak apa-apa, tapi yang namanya itu yang mesti kan mungkin takut juga sih. Mungkin takut juga, mungkin dia itu ngerasa apa ya? Namanya jatuh ya teman-teman ya. Jatuh tetap rasa loro gitu ya, loro tapi karena dia merasa bersalah ini kan. Padahal ini bukan salahnya dia ini, dan gimana hasilnya. Hasilnya cukup, wah itu pengalaman yang perlu diceritakan di podcast sendiri teman-teman ya. Pokoknya itu hasilnya kurang menyenangkan di akhir-akhirnya gitu ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya kita yang rugi teman-teman. Padahal yang salah itu yang pakai mobil. Yang salah itu yang pakai mobil. Ngeri. Oke lah teman-teman, jadi mungkin sampai di sini ya, untuk job swap kita kali ini. Ini kalau kayaknya udah nggak rekam ini udah nggak panas, ini di Jackson 2 nya sepertinya udah masih. Jadi aku masih ini kalau aku ini masih rekam, berarti ini masih kita tampilkan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Insyaallah. Bye-bye.